Halo semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Kehilangan dokumen penting, apalagi yang levelnya udah internasional, itu emang rasanya kayak kiamat kecil kan? Bikin deg-degan, panik, pusing tujuh keliling. Tapi, tenang dulu, tarik napas panjang. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal beresin masalah itu bareng-bareng. Kita ubah rasa panik kalian jadi langkah-langkah yang super jelas dan gampang diikutin. Coba ngaku, siapa yang pernah panik luar biasa karena dokumen tiba-tiba ngilang entah kemana. Mau itu buat urusan kuliah di luar negeri, ngurus visa, atau bahkan buat nikah beda negara. Ya, namanya juga manusia. Kadang kita tuh punya semacam bakat ajaib buat lupa naruh barang justru di saat kita lagi butuh-butuhnya. Jadi santai aja, kalian gak sendirian kok. Nah, sebelum kita bahas solusinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang lagi kita obrolin ini? Sertifikat apostil itu ibarat stempel sakti dari Kemenkumham. Fungsinya buat mengesahkan dokumen publik kalian biar diakui di luar negeri. Ini tuh benar-benar jembatan penyelamat yang motong birokrasi panjang. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh repot-repot legalisasi berlapis-lapis di kedutaan. Praktis banget kan? Terus, seberapa penting sih kertas yang satu ini? Wah, penting banget. Bayangin aja, sejak Juni 2022, cuma modal satu lembar sertifikat apostil ini, dokumen kalian langsung diakui secara sah di lebih dari 120 negara anggota Konvensi Den Haag. 120 negara loh. Makanya, ngejaga dokumen ini tuh wajib hukumnya. Karena kalau sampai hilang, rencana masa depan kalian bisa lumayan terhambat. Biar gampang, kita udah nyiapin semacam roadmap nih buat kalian. Kita bakal mulai dari seberapa pentingnya sertifikat ini, terus gimana cara ngecek jejak digitalnya, prosedur resmi kalau beneran hilang, resiko-resiko yang wajib kalian hindarin, sampai nanti di akhir kita bakal bahas trik jitu buat ngamanin dokumen biar kejadian horor ini nggak keulang lagi. Oke, kita masuk ke inti permasalahannya. Kayak yang udah kita singgung tadi, nilai dari sebuah dokumen resmi itu nentuin banget gimana cara kita memperlakukannya kalau sampai kejadian hilang. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakuin pas sadar dokumennya hilang, jangan langsung buru-buru ke kantor polisi atau pemerintah dulu. Kita lakuin pertolongan pertama, cek jejak digital kalian. Kabar baiknya nih, sistem apostil di Indonesia sekarang tuh udah digital banget. Artinya apa? Kalau kertas fisiknya yang ketelingsut, kalian mungkin cuma perlu ngeprint ulang file e-apostilnya aja. Coba deh, obrak-abrik dulu akun kalian di portal resmi apostil.kemenmun.go.id, cek inbox email yang kalian daftarin, ubek-ubek folder download di laptop, atau cari di Google Drive kalian. Siapa tahu kan, solusi dari kepanikan kalian ini ternyata cuma sejauh tombol print. Tapi gimana kalau jejak digitalnya benar-benar kosong melompong, nggak ketemu sama sekali? Nah, mau nggak mau, kita harus ngadepin proses penggantian resminya. Tarik napas lagi, kita hadapi ini dengan tenang dan terstruktur. Kita bedah labirin birokrasinya bareng-bareng ya. Langkah pertama, dan ini mutlak, lapor kehilangan ke kepolisian. Ini bukan cuma formalitas teman-teman, ini buat mencegah identitas legal kalian dipakai buat hal-hal yang nggak benar. Habis itu, siapkan semua dokumen pendukungnya, ajuin permohonan via portal AHAWA online, bayar biaya PNBP-nya, dan terakhir, tinggal cetak deh sertifikat yang baru di kantor wilayah Kemenkumham terdekat. Gampang kan sebenarnya? Buat persyaratannya, catat nih. Kalian butuh surat permohonan, KTP atau paspor yang masih aktif, surat keterangan hilang dari polisi, fotokopi apostil lama kalau misalnya kalian sempat mengkopi, dokumen aslinya, dan pastinya bukti pembayaran PNBP. Saran saya, masukin semua berkas ini ke dalam satu map yang rapi sebelum kalian jalan ke kantor Kemenkumham. Biar apa? Biar nggak bolak-balik karena ada yang ketinggalan. Bikin emosi kan kalau harus balik lagi cuma gara-gara satu lembar kertas. Nah, ngomongin soal biaya, pemerintah udah netapin tarif resminya kok. Untuk layanan reguler, biayanya itu Rp150.000 per dokumen. Kalau kalian lagi butuh cepat, bisa pilih layanan ekspres dengan biaya Rp250.000. Ini tarif resmi penerimaan negara bukan pajak ya, jadi udah transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Lanjut ya, dalam proses ngurus dokumen ini, biasanya banyak banget yang suka kebingungan atau malah salah langkah. Yuk kita bahas beberapa jebakan yang sering banget dialami orang-orang. Ini nih yang paling sering bikin bingung. Apa sih bedanya apostil sama legalisir notaris? Jadi gini, kalau notaris itu tugasnya cuma memastikan fotokopi kalian itu benar-benar sama persis kayak dokumen aslinya. Dan ini biasanya cuma berlaku di dalam negeri aja. Kalau apostil, itu validasi level internasional langsung dari Kemenkumham atas tanda tangan pejabat yang berwenang, biar dokumen kalian sah dipakai di luar negeri. Jadi ingat ya, fungsinya beda banget.
Terus, perhatiin juga nih, apa yang sebenarnya hilang. Kalau yang hilang murni cuma sertifikat apostilnya aja, kalian bisa napas lega karena tinggal ajuin ulang di sistem AHU kayak yang kita bahas tadi. Tapi, kalau dokumen aslinya yang hilang, misalnya ijazah asli atau akta nikahnya ikut raib, wah ini ceritanya bakal beda. Kalian harus ngurus duplikatnya dulu ke instansi yang nerbitin, dan itu bakal makan waktu yang jauh lebih lama. Poin pentingnya di sini, hindari ambil jalan pintas yang berbahaya. Mentang-mentang panik, jangan pernah iseng nyerahin nasib dokumen vital kalian ke biro jasa atau calo yang nggak resmi. Terus, kalau dokumennya butuh diterjemahin, wajib banget pakai jasa penerjemah tersumpah atau sworn translator. Jangan pakai penerjemah biasa, risikonya fatal. Dokumen kalian bisa ditolak mentah-mentah sama imigrasi di negara tujuan. Nggak mau kan gagal berangkat cuma gara-gara salah pilih penerjemah? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat masa depan kalian. Gimana caranya biar kejadian horor ngilangin dokumen ini nggak pernah terjadi lagi? Jawabannya cuma satu, sistem backup yang kuat. Punya cadangan digital berlapis dan folder fisik yang super aman itu udah jadi harga mati buat ngelindungin identitas legal kalian ke depannya. Anggap aja rasa panik kalian hari ini tuh sebagai wake up call, semacam peringatan keras, buat mulai lebih serius nata dokumen penting mulai dari sekarang. Terus, gimana cara backup digital yang benar? Gampang banget. Pas kalian dapat e-apostil, langsung save filenya di berbagai tempat. Di laptop, di flash disk, dan wajib di-upload ke cloud storage. Terus biasain juga buat nge-scan dokumen fisik kalian pakai format PDF dengan resolusi tinggi. Pastiin QR code-nya kelihatan jelas dan bisa di-scan. Oh ya, satu lagi. Catat nomor seri sertifikat resmi kalian, karena nomor ini tuh semacam kunci utama buat verifikasi nanti di website ahu.go.id. Nah, buat fisik kertasnya, aturannya jelas banget. Taruh di map khusus yang aman, kuat, dan ditaruh di tempat yang kering. Kalau perlu, masukin ke plastik pelindung biar anti air. Dan yang paling penting, jangan pernah numpuk semua dokumen nyawa kalian di satu raci yang sama. Pisahin tempat nyimpen dokumen-dokumen penting ini. Ini tuh strategi desentralisasi fisik. Biar amit-amit kalau ada kebakaran, banjir, atau pencurian, kalian nggak kehilangan semuanya sekaligus. Ada pepatah yang bilang mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Ya, mungkin emang klise banget kedengarannya, tapi percaya deh, itu bener banget. Ngeluangin sedikit waktu kalian hari ini buat bikin sistem backup digital dan nata arsip fisik dengan benar, itu bakal nyelamatin kalian dari biaya tak terduga yang mahal, birokrasi yang bikin pusing, dan pastinya ngindarin kalian dari stres berat di kemudian hari. Dan akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang harus banget kalian jawab. Sudahkah kalian membackup dokumen legal kalian hari ini? Kalau belum, ayo dong, jangan nunggu sampai kepanikan itu datang lagi. Setelah dengerin panduan kita kali ini, saya harap kalian langsung kepikiran buat berdiri, ngeberesin, dan mendigitalkan semua kertas-kertas berharga itu sekarang juga. Terima kasih udah gabung di pembahasan kita, dan selamat beres-beres dokumen.